AI dalam belajar ya. AI dalam belajar sebenarnya jujur sangat membantu kita sebagai pelajar. Bukan malah apa tadi namanya? Menimbulkan masalah. Iya, menimbulkan masalah. Karena kan AI sebagai tools ya buat kita. Jadi kan kayak penambah aja gitu, nggak bikin masalah. Menurut pendapat saya ya tentang pembelajaran AI ini, menurut saya itu membantu sekali karena dapat mempermudahkan jika kita mengerjakan tugas atau PR-PR gitu. Sebenarnya kalau dari aku sih 50-50 gitu ya, kayak kadang tuh AI itu membantu karena dia kan memberikan informasi dan jawaban yang cepat gitu loh. Tapi itu juga menimbulkan sebuah masalah karena kita jadi takutnya mengalami ketergantungan pada AI. Jadi kayak apa-apa AI mungkin itu. Kalau menurut aku pribadi, penggunaan AI itu cukup membantu karena terkadang ada beberapa soal atau beberapa tugas yang menurut aku bingung gitu. Sedangkan kita kan nggak bisa ketemu guru setiap saat. Nah, di situ kita bisa nanya AI. Kalau untuk bermasalah atau enggaknya itu tergantung gimana cara kita menggunakan AI-nya aja sih. Kalau misalnya emang berlebihan kayak kita bikin tugas tinggal nanya AI langsung dikopas, nah itu yang bermasalah, itu yang salah. Menurut saya penggunaan AI itu sangat membantu ya, karena secara kita misalnya ada tugas yang konsepnya tuh rumit, terus juga ribet gitu, yang kita susah buat pahamin, itu kita bisa minta AI buat minta ringkas lebih gampang lagi, lebih mudah lagi, dan yang pastinya kita juga bisa mengajukan yang namanya tuh follow up questions atau pertanyaan lanjutan gitu loh, sehingga ada bagian yang kita nggak pahamin bisa kita tanyain sampai betul-betul kita paham gitu. Tapi di sisi lain ini juga ada dampak negatifnya. Ini bisa membuat kita menjadi ketergantungan terhadap AI gitu loh. Kayak kita tuh apa-apa jawabannya sama AI tanpa kita punya jawaban kita sendiri gitu. Sendiri buat ngecek jawaban, pertama pasti aku tulis jawaban aku sendiri, terus confirm di AI. Nah, AI kan bisa juga salah tuh kalau misalkan soalnya banyak banget, dia kadang bingung. Jadi aku tuh kayak misalkan ada soal yang ini jawaban ada ganda nih, aku cari di sumber lain, nggak cuma di AI doang. Tergantung sih, kalau misalnya soalnya sulit aku lebih percaya AI, tapi kalau soalnya agak mudah aku lebih percaya diri sendiri. Aku sih jujur kayak aku percaya sama jawaban aku, cuma kayak harus memastikan lagi kayak bener apa enggak. Jadi jatuhnya sih kayak agak ragu gitu ya sama jawaban. Kalau aku sendiri pastinya yang pertama-tama itu lebih ke jawaban diri sendiri, atau kalau misalnya emang aku masih bingung atau ragu, aku akan nanya ke teman aku. Kalau misalnya nggak ada yang bisa tanyain, mungkin aku bisa nanya ke AI, tapi nanya ke AI itu untuk kayak mastiin jawaban aku tuh benar atau enggak gitu, untuk memvalidasi jawaban aku benar atau enggak. Nah, jadi nggak cuma nanya terus ngekopas jawaban dari AI. Jadi sebenarnya jawaban itu dari aku sendiri. Jadi kalau misalnya saya mengerjakan soal, yang pertama saya lakukan adalah menjawab dengan maksimal dengan jawaban sendiri. Dan setelah saya menjawab dengan maksimal, lalu saya menggunakan AI untuk sebagai verifikator jawabannya. Jadi ketika saya punya jawaban, saya membandingkan jawaban saya dengan jawaban AI, lalu di antara dua jawaban itu akan terjadi yang namanya tuh sintesis gitu loh. Jadi akhir dari jawaban itu adalah dua jawaban. Kan tadi saya akan bilang itu. Itu yang akan saya lakukan. Saya percaya pada AI, namun tetap mempunyai mindsetnya itu apa? Saya percaya pada AI hanya untuk sebagai alat. Jadi kembali lagi, jawaban yang saya punya itu yang saya lebih percayai. AI sebagai alat saja. Metode belajar AI ya enggak juga sih, karena cara belajar aku tuh kayak masih sama baca buku juga. Kalau buat ringkas mungkin pakai AI juga. Wah, sangat berubah sekali. Misalnya
saya 1 jam pertama saya akan baca buku, lalu 1 jam selanjutnya saya akan bertanya tentang soal-soal pada AI, membuatkan soal gitu. Di diri aku berubah karena aku juga memakai AI kalau lagi persiapan buat ulangan ataupun ujian akhir gitu, kayak jadi berubah sih. Kayak aku jadi ngobrol sama AI, kan ada tuh kayak fitur dari telepon GPT. Kadang tuh aku kayak bertanya-tanya gitu soal materi yang aku belum jelas gitu. Kalau dari aku sendiri, untuk AI itu nggak merubah cara belajar aku sih, karena kalau aku jujur jarang belajar pakai AI. Jadi kayak kalau misalnya belajar saat ujian, aku bener-bener fokusnya ya dari materi yang dikasih, sama paling kalau misalnya nyari pun di YouTube, karena terkadang menurut aku tuh jawaban-jawaban dari AI itu kurang valid atau kayak masih nggak bener aja. Ini AI ini sangat membantu ya, tadi saya bilang. Kalau untuk metode belajarnya, karena dulu konsepnya itu hanya satu arah, kayak kita cuma nonton video doang, atau misalnya kita lagi sekolah, kita harusnya pengen nanya nih, tapi kita tunggu dulu ini gurunya buat jawab atau gimana gitu. Tapi karena udah ada AI, kita bisa lebih dialogis dan personal. Kita bisa menjawab atau mencari jawaban yang lebih cocok buat kita, dan juga kita bisa mengajukan follow up question lagi gitu loh. Jadi semakin interaktif, semakin dialogis, dan semakin mudah buat kita belajarnya. AI nggak pengaruh apa-apa ya buatku, kayak emang lebih percaya diri aja menjawabkan sendiri gitu, lebih percaya. Menurut aku lebih percaya diri sih, soalnya misalnya kalau aku agak sedikit kurang ragu tentang jawaban aku sering nanya ke AI apakah jawaban aku benar. Aku jadi dengan adanya AI kayaknya membuat jawaban aku tuh menjadi ragu gitu loh. Kayak apa ya, bukannya nggak percaya diri, tapi kayak apa ya, karena mungkin udah sering menggunakan AI, jadinya kayak butuh pemastian lagi gitu. Dibilang percaya diri enggak, dibilang ragu enggak, cuma terkadang yang tadi aku bilang, kadang tuh aku tuh kalau misalnya ada tugas, aku kadang menanya gitu ke AI, maksudnya jawaban aku tuh memvalidasi jawaban aku udah benar atau belum. Nah, mungkin itu juga bikin kita jadi nggak percaya diri ya, karena sebenarnya jawaban aku yang selama ini aku tanya ke AI itu ternyata benar jawaban aku, cuma aku tetap nanya ke AI karena aku ragu gitu, karena aku nggak percaya sama jawaban aku sendiri. Penggunaan AI semakin melebihkan kepercayaan diri saya, karena AI ini saya gunakan sebagai alat yang membantu saya semakin memperkuat jawaban saya gitu loh. Ya kayak tadi balik lagi, saya punya jawaban yang saya punyai sendiri, lalu dikuatkan lagi dengan data-data AI gitu loh. Jadi ada argumen saya dan didukung oleh data dari AI. Ya cuma baca buku sih paling. Cuman baca lewat buku. Ya, membaca buku. Ya balik lagi ke awal, kayak dulu SD aku kan itu aku bener-bener nggak bawa HP ya, jadi sama menggunakan HP, jadi ya pasti kita lebih enak sih menurut aku, kita jadi lebih kritis. Jadi kalau misalnya ada tugas, kita bener-bener kerjain sesuai ada yang di buku, kita bener-bener nyari, kita baca di buku. Terus kalau misalnya emang nggak ngerti, kita berdiskusi bareng teman. Kalau misalnya emang bener-bener nggak ngerti, udah mentok, kita nanya ke guru. Jadi jawaban-jawabannya itu benar-benar benar gitu, nggak cuma asal jawab aja. Selain ada AI, ada juga mungkin browser ya, ada Google atau UC browser dan semacam browser lainnya. Tapi kalau misalnya Google dan semacamnya itu juga rusak, kita balik lagi kepada metode lama, yaitu buku atau sumber-sumber offline lainnya, sumber-sumber literatur lainnya.